Apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Rantai makanan adalah urutan proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Perhatikan tanda panah. Tanda panah tersebut tidak boleh terbalik, karena jika terbalik maka artinya akan terbalik juga. Pada rantai makanan ini, berarti padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, dan ular dimangsa oleh elang. Itu merupakan urutan rantai makanan dalam contoh berikut. Di dalam suatu rantai makanan, terdapat beberapa peran. Ada yang sebagai produsen, yaitu tumbuhan, dan ada juga yang sebagai konsumen, yaitu konsumen tingkat 1, 2, 3, dan 4, sesuai dengan urutannya. Dan ada yang terakhir, yaitu pengurai atau dekomposer. Pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen, belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1, kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, sekarang jaring-jaring makanan. Apa perbedaan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Ternyata, jaring-jaring makanan adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Lihat pada gambar di samping, ada produsen pada jaring-jaring makanan tersebut, yaitu tumbuhan padi dan pohon. Kemudian ada konsumen tingkat pertama, yaitu biasanya hewan-hewan pemakan tumbuhan, ulat, belalang, dan tikus. Kemudian ada konsumen tingkat kedua, biasanya merupakan hewan pemakan daging atau karnivora, atau juga hewan omnivora. Hewan tersebut yaitu ayam, ular, dan katak. Ada konsumen tingkat 3 yaitu elang. Apa yang terjadi jika rantai makanan berikut terganggu? Ini adalah gambar poster sawah. Perhatikan urutannya. Jika terdapat banyak sekali tikus di ekosistem sawah tersebut, petani otomatis akan mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang petani lakukan? Petani akan memberikan racun tikus untuk membasmi tikus-tikus dan kemudian tikus tersebut akan berkurang. Apa yang terjadi dengan ular? Apabila populasi tikus menurun, ular tidak ada makanannya, sehingga kemungkinan yang pertama, ular akan mati disertai elang akan mati juga. Sehingga pada ekosistem sawah tidak terdapat ular dan elang. Atau jika tidak terdapat makanan, maka ular akan mencari makanan di pemukiman penduduk. Ini yang akan terjadi jika keseimbangan ekosistem terganggu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang berasal dari benda tak hidup, seperti air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Penyebab perubahan ekosistem disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alami, dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alami bisa disebabkan oleh bencana alam, misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan faktor manusia disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya penebangan hutan, pembakaran hutan,
pemburuan hewan liar, pertambangan, dan pertanian. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat tinggal. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Kegiatan berikut adalah penggunaan pestisida secara berlebihan. Dalam kegiatan pertanian, seringkali petani menggunakan pestisida agar tanaman pertanian mereka terhindar dari hama. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pestisida dapat membasmi serangga tertentu, yang merupakan konsumen tingkat pertama dalam ekosistem sawah. Jika populasi serangga menurun, burung-burung kecil pemakan serangga akan ikut kesulitan mencari makanan. Demikian penjelasan singkat dari materi kami hari ini. Terima kasih.